Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu ma'a man ahabba. Sadaqallahu sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wal mutaba'ah li nabiyyina Muhammad sallallahu fi aqwalihi wa af'alihi wa aqwalihi bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ketua DKM Masjid Jami' Al-Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala beserta pengurus, juga para asatidz, para hujjaj, para orang tua yang hadir yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya tentunya kita selalu memanjatkan puji serta syukur kepada Allah, karena dengan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat barokah umur, barokah kesehatan, barokah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat maghrib secara berjamaah, yang mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap ayunan tangan kita, setiap gerak pada tubuh kita ini semuanya menjadikan asbab Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Allah ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga iman kita dibawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semua berharap di dalam kehidupan dunia yang fana ini bisa meraih yang namanya kebahagiaan, kemuliaan, kesenangan, keselamatan dunia dan akhirat. Karena kita yakini bahwa ada kehidupan akhirat setelah dunia. Perjalanan kita ini masih panjang. Dari alam dunia ada alam barzah. Terus lagi setelah alam barzah nanti akan ada di padang mahsyar. Setelah terjadi hari kiamat, setelah di padang mahsyar nanti akan dihisab, dipanggil satu persatu, dihitung amal kita. Setelah itu kita akan meniti di atas Siratul Mustaqim, perjalanan 1500 tahun. Dari Siratul Mustaqim di bawah neraka Jahannam yang Allah nyalakan 3000 tahun. Dan sampai saat ini neraka Jahannam itu diaktifkan oleh Allah Subhanahu wa taala Dalam keterangan kitab, saking panasnya neraka jahanam,
sampai hawanya, rasanya ini ketika jam 12 waktu zuhur terasa di bumi. Saking panasnya, padahal berapa? Ya kan? Beda. Nah, itu ayat dari Allah Subhanahu wa taala dan harus kita yakini bahwa nikmatul qabri had, adzabul qabri had, wal jannatu had, wan naru had. Jadi ada semuanya itu dari Allah dan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Aku minta kepadamu ya Allah supaya memperoleh surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kita pun berlindung kepada Allah jangan sampai kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya neraka itu ya rahimakumullah, jangankan masuk di dalam siksaan api neraka, baru kena asapnya saja dalam satu keterangan kitab itu tubuh kita ini meleleh, hangus, ya hancur. Saking dahsyatnya yang namanya neraka. Dan di saat dihitung amal kita meniti di atas siratal mustaqim, Allah menentukan antara surga dan neraka. Maka bagi orang yang baik amal solehnya, banyak bekalnya, dan dia dapat rahmatnya Allah, dapat ridhonya Allah, dapat syafaatnya Rasulullah, maka dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi jannatin na'im, di tempat surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang berbuat dosa, dia banyak maksiat kepada Allah semasa hidupnya, dan dia memperlambat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga tidak terasa dia meninggal dunia dalam keadaan membawa amal jelek, membawa dosa yang begitu banyak di hadapan Allah. Maka konsekuensi pertanggungjawaban dia di hadapan Allah, maka ketika dihisab amal keburukannya banyak ya dari kebaikannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang namanya surga, yang namanya neraka itu abadan, selama-lamanya, tidak ada batas, tidak pakai jutaan, miliaran, triliunan, abadan selama-lamanya. Nah, di dunia ini jamaah rahimakumullah antara sab'in wa sittin, 60-70 tahun. Kalau kita jadi orang kaya, ya kita menikmati kekayaan 70-80 tahun. Kalau kita jadi orang fakir pun, miskin pun, ya kita hanya ya melalui merasakan kesulitan hidup ini 60-70-80 tahun. Selebihnya kita masuk ke alam barzah. Semua yang kaya, yang miskin dimasukkan ke alam barzah dengan ukuran 2x1, dipakaikan dengan pakaian kain putih yang sama, dengan ukuran yang sama. Maka jamaah rahimakumullah, ditinggal semua kesenangan-kesenangan duniawi tadi bagi orang yang punya harta benda. Bagi yang nggak punya, yang nggak ada yang ditinggal. Orang nggak ada yang dia punya, ya maka jamaah rahimakumullah, dalam satu keterangan itu bagi orang yang fakir, yang miskin itu malah hisabnya ringan di hadapan Allah ketimbang orang kaya. Kalau orang kaya kan ditanya, Pak, ditanya harta bendanya semua itu. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana harta kau dapat, dari sumber yang mana kau peroleh. Maka jamaah rahimakumullah, orang kaya mah dihitungnya lama. Kalau orang miskin mah nggak ada yang dihitung. Kalau dia soleh, dia taat sama Allah, taat sama Rasulullah, meninggal dunia,
lalu di padang mahsyar dihisab, hisabnya pertanyaannya hanya umur, ya kan, kesehatan, sama ilmu. Hartanya nggak ditanya. Tapi bagi orang yang punya harta ditanya, ya dari mana, dibelanjakan kemana. Makanya jamaah rahimakumullah, kita ini hidup di alam dunia, yang penting dapat rezeki yang barokah, rezeki yang halal. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi, bahwa orang yang memperoleh kehidupan hayatan thayyibatan di dalam surah An-Nahl ayat 97, yaitu yang pertama, dia mencari rezeki yang halal, yang dibolehkan nama Allah. Biar sedikit kita dapat rezeki itu, tapi di mata Allah rezeki yang benar-benar disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan baik, lalu dari sumber yang baik, yang halal. Karena jamaah rahimakumullah, ada juga orang mencari rezeki dari sumber yang haram, dari judi, ya kan, dari jual sesuatu yang diharamkan nama Allah, narkoba, ya, atau yang makanan yang haram, minuman yang haram, begitu. Jadi haram semuanya. Ada juga jamaah rahimakumullah hasil menipu, hasil nyuri. Nah, itu juga rezeki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan berkah hidupnya. Tapi kalau kita ini hasil keringat sendiri, sebagaimana Nabi Daud alaihissalam, beliau bekerja dari hasil keringatnya, maka itu jauh lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tenaga, dengan waktu, semua energi dikerahkan untuk mencari rezeki yang halal, itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keringatnya jadi saksi. Maka jamaah rahimakumullah, profesi apapun selama itu kita mencari sumber rezeki yang halal, maka profesi itu adalah profesi yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh memandang sebelah mata. Lihat profesi orang kayaknya mohon maaf gitu kan, tidak seperti umumnya. Mungkin jamaah rahimakumullah ngumpulin sampah gitu kan, bekas-bekas, lalu dia punguti, jamaah rahimakumullah. Karena memang seperti itulah dari cerita hidupnya dari Allah. Dia mencari rezeki, dia cari pekerjaan di mana-mana, ternyata tidak ada peluang buat dia, daripada dia melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, menipu, mencuri, maka lebih baik dia mungkin dari segi zahir pekerjaan yang kurang indah, hadirin. Tapi ketika dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mengais rezekinya dengan mengambil barang-barang bekas, niatnya semua adalah karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari sumber rezeki yang halal, tapi dia tidak meninggalkan kewajiban. Dia siapkan baju di plastiknya yang suci untuk menggantikan dirinya di saat masuk waktu ibadah kepada Allah. Dia kumpulkan dapat setengah karung masuk waktu zuhur, dia taruh dulu itu sampahnya, barang bekasnya tadi. Dia bersuci di kamar mandi, dia ganti pakaiannya, lalu dia masuk ke masjid, sholat di awal waktu berjamaah. Bisa jadi di mata Allah Subhanahu wa taala orang yang demikian ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun pekerjaannya tadi kurang indah.
Tapi alhamdulillah mengutamakan daripada kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri karunia Allah. Walaupun diberikan jalan hidup ceritanya rezekinya seperti ini, tapi tetap berbaik sangka kepada Allah. Ini yang terbaik ya Allah darimu. Karena ketika sabar, kata Rasulullah, diuji dalam kesulitan hidup, yang pertama kesempatan dia memperbaiki amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ini ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan jalan cerita setiap manusia, ini semuanya hakikatnya Allah yang mengatur. Profesi seseorang itu semua Allah yang mengatur. Setiap orang beda bidangnya, skillnya, keahliannya. Ada yang bagian ahli pertanian, peternakan, ya kan? Ada lagi ahli pembangunan, ada ahli pendidikan, ada ahli bermacam-macam, politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Semua itu adalah hadza min fadli rabbik, karunia dari Allah. Ya, setiap orang mestinya wajib bersyukur dengan kelebihan itu. Dan kita tidak boleh melihat seseorang atas kelebihan orang lain. Kenapa? Di sisi kelebihan orang ada kekurangan orang itu. Dan di balik kekurangan kita ini pasti ada kelebihan yang orang lain tidak punya, kelebihan yang ada pada diri kita. Maka tadi, bagi orang yang diuji oleh Allah dalam kondisi kesulitan, maka kenali potensi diri kita ini. Alhamdulillah kita masih mengembangkan potensi yang ada sehingga mendatangkan sumber rezeki, walaupun mungkin tidak apa yang kita harapkan. Pengennya mah gede, tapi ternyata dapatnya segini, hanya cukup buat makan sehari. Besok usaha lagi, cuman hanya buat sehari lagi. Tidak ada kesempatan buat menabung dan sebagainya. Dia tidak pernah mengeluh. Yang penting alhamdulillah hari ini saya masih bisa makan. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena uswatun hasanah kita Rasulullah. Nabi Muhammad kalau pengen jadi orang kaya, Pak, udah ditawarin oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ya Rasulullah, kalau engkau pengen jadi orang yang kaya raya, tinggal minta kepadaku, kata Allah. Maka jemaah rahimakumullah, cukup ya Allah, aku menerima dengan yang ada. Kalau mungkin hari ini saya bisa ketemu dengan rezeki, aku nikmati rezeki itu. Tapi ketika besok aku tidak bertemu dengan rezeki, aku pun sabar dan senantiasa terus berikhtiar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang menerima dengan kondisi yang ada. Itulah Nabi Muhammad. Makanya kadang kala hari ini makan, besok nggak makan, bahkan banyakan nggak makan Rasulullah ketimbang makan. Karena mujahadahnya, dan itu untuk menjadi uswah buat kita semua. Kalau kita bercermin kepada Rasulullah, insya Allah kita menjadi orang yang syukur atas karunia Allah. Jadi yang pertama jemaah rahimakumullah, menurut Imam Qurtubi, orang yang memperoleh kebaikan di dunia, dia adalah senantiasa mencari rezeki yang halal, walaupun sedikit, syukur-syukur banyak. Lalu yang kedua, wa yarda bil qada, ridha dengan ketetapan Allah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam ujian, ya harus ridha. Ada orang yang diuji sama Allah sakit, ya harus sabar. Ngeluh juga tetap aja, emang lagi diuji sakit, nggak menyelesaikan masalah. Yang penting ikhtiar, berobat, ya sesuai dengan kemampuan kita, karena ikhtiar itu wajib. Dan nggak perlu diratapin, nggak perlu dikecewakan, disesali, nggak merubah semua itu. Maka di saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin ya berupa sakit, maka jadikan tadi evaluasi buat kita, muhasabah buat kita. Mungkin ini penggugur dosa dari Allah buat saya.
Maka bisa jadi orang soleh jamaah rahimakumullah kadangkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang akhir hayatnya, diuji sakit. Sakit berminggu, berbulan, kadang bertahun-tahun. Supaya bagaimanapun ya keluarganya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tabang enggak, sabar enggak nih ngurusin orang yang sakit. Ngerawat ya orang yang sakit tadi. Ketika sabar, ketika ikhlas, maka itu bagian daripada amal soleh buat orang yang mengurusinya. Apalagi yang sakitnya, penggugur dosa, tambah pahala, diangkat derajat. Dan ketika berdoa bagi orang yang sakit akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sakit. Berdoalah yang baik, karena sesungguhnya itu kesempatan mustajabnya doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah jamaah rahimakumullah, setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau memang sudah maksimal berusaha berdoa, nanti ada waktunya insya Allah disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi seperti itu, setiap penyakit ada obatnya kecuali kematian. Kematian mah udah nggak ada Pak, bentengnya. Sehebat apapun tuh orang mau lari kemanapun, orang kalau udah waktunya mati mah mati. Iya kan? Saking takut matinya, nggak mau mati Pak, pindah seandainya. Iya, di Tangerang mati juga Pak, orang malaikatnya itu juga Israel mati juga. Kan ini ada cerita jamaah rahimakumullah. Dulu ada ya seorang yang sudah diprediksi sama nabinya, dan ini memang sudah dikasih tahu oleh malaikat Israel. Jadi ada suatu kaum sahabat ini dikasih tahu oleh nabinya. Kata nabinya, kamu bakal meninggal nggak lama, sehari 2 hari. Maka akhirnya jamaah rahimakumullah, setelah dikasih tahu sama nabinya, hakikatnya dari Allah wahyu. Maka orang ini mikir, wah kalau begini mau kudu pindah nih, orang saya kan beritanya di sini nih. Ya kan di kampung Bekasi, kudu pindah nih ke India. Allahu Akbar, jamaah rahimakumullah, giliran pindah ke luar negeri Pak. Subhanallah, ketemu tuh sama malaikat. Kata malaikat, situ pindah ke sini, ini saya udah nunggu di sini. Situ siapa? Saya Israel. Saya Israel, lari kemanapun pasti bakal ketemu sama saya. Fi burujim musyayyadah, walaupun dibentengin dengan apa? Dengan baja. Ya biar enggak tembus Israel. Israel itu kan barang gaib halus Pak, dibawa dalam baja, cabut juga. Jadi kematian yang tidak bisa ya ditawar. Kalau penyakit ada sembuhnya. Ada lagi orang diuji dari segi materi, jemaah yang dimuliakan Allah. Kesulitan tadi itu, masya Allah. Dari pernikahan sampai 30 tahun, mohon maaf masih ngontrak seandainya ya udah nggak apa-apa. Yang penting alhamdulillah masih bisa bayar kontrak. Kudu lihat ke bawah masalah dunia hadirin. Kita nih tidur mohon maaf di perumahan RSSS gitu kan ya. S-nya 8. Rumah sangat sederhana sekali, sampai selonjor saja susah sebab sempit 9. Ya. Tapi alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kalau BTN bayar tapi nyicil. Yang penting bisa nyicil. 50 tahun baru lunas, nggak masalah. Kita lihat orang-orang yang nggak mampu untuk bayar BTN. Ngelihat ke bawah, ada orang yang ngontrak. Yang ngontrak mestinya kita bersyukur, alhamdulillah masih ketemu kontrakan. Dan bisa tiap bulan bayar kontrakan. Banyak orang yang nggak mampu bayar kontrakan, tidur bikin tuh terpal di bawah jembatan. Yang masih ketemu bawah jembatan, alhamdulillah masih lumayan, nggak diuber-uber Satpol PP. Iya kan, masih terus syukur sama Allah.
Kuncinya jamaah rahimakumullah, biar kita nih nggak banyak ngeluh, ibadah sama Allah. Nanti Allah tentremin hatinya. Anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Tentremin hatinya, nerimo. Wa tardo bil qada, nerima apa aja yang Allah kasih. Termasuk tadi itu, Allahu Akbar, saya sudah 30 tahun rumah tangga, masih dalam kondisi ya seperti ini, darurat. Teman-teman saya udah pada maju, udah pada enak semuanya. Belum tentu juga Pak, mereka yang dilihat kita pada maju, pada senang, dia senang. Belum tentu juga setiap orang selama hidup di alam dunia tak lepas dari masalah. Iya, kalau semuanya aja mau rahimakumullah, kita hanya ngelihatnya doang gitu kan, senang. Enak ya dia bisa bangun rumah. Lah emang enak Pak bisa bikin rumah, dia mikir bayar buat di materialnya Pak. Pasir datang, semen datang, tukang datang 10. Iya kan? Kudu dibayar itu. Mikir juga, jadi nggak ada yang ya tanpa masalah dunia ini ada sesuatu yang memang itulah kehidupan hadirin. Yang punya mobil jamaah rahimakumullah jangan dipandang gitu kan, artinya enak banget ya, senang banget. Iya emang senang enak, tapi dia juga mikir Pak, tiap bulannya belum tentu juga dia lunas, bisa jadi masih nyicil hadirin. Dia pusing kalau udah tanggal 9 jamaah rahim, makan nggak nafsu. Iya karena tanggal 10-nya udah di WA Pak, nanti ke showroomnya bayar. Iya 5 juta, aduh duit baru 2 juta, 3 jutanya dari mana? Iya, bapak mah enak lihat dalam mobil dia adem kena AC, dia lagi mikir Pak mana yang 3 jutanya. Bapak mah nggak mikir walaupun di kantong hanya 5.000. Bapak mah gampang tinggal berangkat ke warung beli kerupuk 1-2 ribu, pulang ke rumah ngeliwet hadirin, udah pakai cabai, nggak ada pikiran 3 juta. Nikmatin. Itulah orang kalau ngelihat ke bawah nggak ada ngeluhnya. Nikmat aja. Makanya subhanallah hadirin, kita belajar dari orang-orang yang syukur, dan cerminan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kalau pulang ke rumah, wahai istriku udah masak belum? Saya hari ini nggak masak ya Rasulullah, nggak punya bekal, dia nggak punya simpanan makanan. Ya udah nggak apa-apa kalau begitu saya puasa. Kan beda sama kita. Masa enggak nyari ke warung, iya ngutang ke apa kan? Iya istri disuruh ngutang, kasihan kan Pak. Iya, orang mau ngutang itu kan pertamanya sopan banget Pak. Ya Allah, assalamualaikum, senyumnya semeringah banget. Giliran ditagih galakan dia. Makanya kalau bisa mah jangan banyak ngutang. Iya, orang banyak ngutang tuh pusing hadirin. Lagian orang kalau udah ngutang biasanya pada hafal suara orang yang mau datang ke rumah, salamnya juga udah hafal banget. Iya, sama orang yang lagi utang, assalamualaikum, romanya sama dia. Tahu Pak, suara motornya juga paham, lagi utang. Jadi gelisah hadirin. Makanya tadi dikatakan oleh Imam Qurtubi itu udah cari rezeki yang baru kaya. Nikmatin aja supaya hidup kita hayatan thayyibatan, dapat senang, dapat bahagia, dapat kebaikan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tarda bil qada, ridha tadi diuji dalam kondisi kesulitan. Tapi selalu kita optimis, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini caranya Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat kita dari kesabaran yang sempurna inilah. Makanya tidak sedikit ceritanya rahimakumullah. Ada orang tua yang memang dia ya tadi paham dengan ya kapasitas dia dari Allah Subhanahu wa taala dalam cerita hidupnya. Ya memang diuji seperti itu. Ya udah 30 tahun anak 3 aja rahimakumullah. Kerja mohon maaf serabutan. Tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia kumpulkan setiap harinya 100.000 buat makan 5 orang tadi ya, yang anaknya pada sekolah. Dia sisihin itu 50.000-nya. 5 anak kita lagi di pesantren. Pada nyari ilmu,
biarin kita mau udah cukup, kita aja yang ngalamin 30 tahun seperti ini, anak kita mah jangan sampai. Yuk kita banyakin doa sama Allah. Nggak mungkin ditolak sama Allah doa kita. Maka bisa tidak menutup kemungkinan bisa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala jalan hidup kita lebih senang, lebih bahagia, lebih mulia ke depan dengan kesabaran kita, dengan mujahadah kita. Makanya tadi kenapa Allah uji kefakiran, agar kita ini kesempatan tuh banyak taat kepada Allah, banyak ibadah kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi di saat kita mungkin serba kecukupan, kita jadi orang yang lupa sama Allah, orang yang lalai kepada Allah. Sholat di akhir waktu, tilawah Al-Quran nggak pernah, malam hari nggak pernah sujud, karena mungkin tadi senangnya tempat ya tinggal yang memadai, semuanya serba tercukupi, terpenuhi, sehingga lalai kita. Maka orang tadi di mata Allah Subhanahu wa taala walaupun serba kecukupan, ini di mata Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak istimewa. Tapi bagi tadi orang yang serba kekurangan, tapi dia tetap gak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia terus mujahadah kepada Allah. Dia ikhlas, dia ridho atas ujiannya, tapi tetap dia pun ada upaya berbaik sangka kepada Allah. Maka dia sisihkan uangnya buat sekolah anaknya. Alhamdulillah berjalannya waktu 6 tahun sampai 10 tahun jamaah rahimakumullah, dia makan ala kadarnya. Ternyata alhamdulillah anaknya satu persatu pada keluar pesantren, pada bawa bekal ilmu agama, ilmu umum udah dapat, sudah pada mandiri, sudah siap dia terjun di masyarakat, dia siap mengembangkan ilmunya. Dan alhamdulillah dari rezeki yang halal, yang diridhoi oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah, maka anak-anaknya pun juga satu nurut-nurut, yang kedua insya Allah jalan rezekinya dibuka sama Allah, gampang jalan usahanya, cari jalan penghidupannya mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiganya alhamdulillah dapat pekerjaan, dipercaya mungkin jamaah rahimakumullah, satu suruh mengajar di madrasah, satu mungkin dipercaya lagi ya di suatu lembaga apa sesuai dengan bidang dia. Ya alhamdulillah jemaah rahimakumullah, mulai tadi orang tua dia dengan berkurangnya tenaga karena usia, hadirin tidak seperti dulu. Ternyata keadilan Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan, ayat Allah Subhanahu wa taala, di balik kesulitan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Anaknya alhamdulillah pada gawe semuanya, pada kerja semuanya. Di awal bulan itu anaknya dapat honor, dapat gaji jamaah rahimakumullah. Dia datang bareng-bareng bertiga, dia ngomong sama ayah bundanya, ayah bunda, sekarang ayah bunda udah sepuh, udah waktunya istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan kami ini yang masih produktif, yang masih jauh perjalanan hidupnya, biar pada barokah. Cukup ma bapak di rumah aja, nanti saya jamin insya Allah untuk makannya. Ya begitupun semuanya. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah anaknya ada derajat. Dari tadi subhanallah yang namanya rumah tangga 40-50 tahun boro-boro renovasi rumah jamaah rahimakumullah. Ternyata dari anak yang satu alhamdulillah dia dapat honor besar. Maka dia bilang, ma insya Allah setahun mungkin ke depan saya ngumpulin ini rumah, saya perbaikin ma, saya perbaikin ma. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berubahlah cerita yang tadinya dia dalam kesulitan, ternyata alhamdulillah rumah mulai dikit-dikit direnovasi, diperbaiki. Yang dulu mohon maaf kemana-mana jemaah rahimakumullah, mungkin dia hanya jalan kaki, naik sepeda. Anak yang satunya alhamdulillah dia ngumpulin rezeki bisa beli motor, walaupun mungkin motor second, motor bekas, tapi nggak apa-apa. Dia ingin membahagiakan orang tuanya, berangkat kemana, nganterin orang tuanya kemana. Ini cerita jemaah rahimakumullah, bisa jadi dengan kesabaran ini Allah ganti dari tangisan menjadi senyuman. Tunggu beberapa bulan, beberapa tahun ke depan. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, Allah akan memperkenankan doanya. Tidak akan disia-siakan permohonan kita, tinggal nunggu waktu kapan yang terindah cerita kita dari munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu yang ketiga kata Imam Al-Qurtubi adalah orang yang akan memperoleh hayatan thayyibatan adalah dia senantiasa orientasinya adalah akhirat. Orientasinya adalah balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya semasa hidup di alam dunia kita terus nebarin manfaat, nebarin maslahat, hubungkan tali silaturahim dengan siapapun itu, terutama orang yang dekat dengan kita. Dengan istri kita terus kita jalin keharmonisan. Dengan anak-anak kita jalin keharmonisan. Dengan karib kerabat kita, famili kita, kepada paman bibi kita, kepada keponakan-keponakan kita. Itu yang lebih utama, orang yang dekat dulu dengan kita hadirin, untuk terus silaturahim. Kalau zaman sekarang mah enak, Pak. Ada alat komunikasi, tinggal WA, assalamualaikum, Mam, Bi, pada sehat. Doa semoga mamang bibi di sana pada sehat semuanya, pada barokah. Keponakan-keponakan semua hubungkan tali silaturahim dengan cara seperti ini bisa memperpanjang umur dan mempermudah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai lost kontak, jangan sampai kita putus silaturahim. Bisa dengan tadi melalui doa. Begitupun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan lingkungan kita di sini terus saling menjalin ukhuwah, persaudaraan antar lingkungan, saling doa, saling kebersamaan, saling tolong menolong, saling membantu. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya bagaimana kita ini hidup manfaat, sepeninggalan kita dikenang oleh orang. Makanya sahabat yang rahimakumullah itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Suatu ketika sahabat Utsman lagi jalan hadirin di pasar kota Madinah. Dilihatinya ada seorang yang dia punya kekurangan fisik. Orang tua yang fakir, yang miskin, yang du'afa. Dia membutuhkan bantuan dari saudaranya, dari sahabatnya. Maka Utsman melihat dari jauh. Ini orang butuh dibantu. Maka datanglah Utsman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak, ini saya ada rezeki. Saya bawa roti. Ini saya beli minum buat Bapak. Ini uang, ya, buat keperluan Bapak. Dalam hati Utsman jamaah rahimakumullah, ini kesempatan saya buat amal soleh saya di hadapan Allah. Bisa membuka pintu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang sedekah tazribur rizki akan mempermudah rezeki, daful bala, bisa menolak musibah, bala, bencana. Ini kesempatan karena Allah takdirkan matanya diizinkan oleh Allah melihat seseorang yang butuh dibantu. Maka dibantulah oleh Utsman. Pulanglah jemaah rahimakumullah. Besok harinya ini saya minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa istiqomah membantu dia. Cukup saya yang menjamin dia, orang yang sepuh itu, yang tua itu, yang membutuhkan bantuan dan dia tidak punya kekuatan. Maka ketika besok paginya mau ke situ jamaah rahimakumullah, si orang tua ini sudah megang roti sama minuman, sedang makan ya. Si Utsman kecewa, sahabat Utsman. Kenapa ada orang yang dulu ini? Siapa orangnya? Utsman akhirnya balik lagi hadirin, penasaran. Besok laginya jemaah rahimakumullah, lebih cepat lagi, jangan sampai keburu sama seseorang misterius ini. Dijumpainya seorang tua tadi sedang memegang roti, membawa minuman, sedang menikmati makan minuman. Ketiga harinya sama. Besok harinya lebih cepat Utsman mengintai hadirin. Ketika diintai ternyata subhanallah sahabat sendiri, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika sudah Abu Bakar memberikan itu makanan, minuman, lalu dihampirinya oleh sahabat Utsman. Ini antum luar biasa. Padahal ini tabungan saya, ini investasi saya, pengen duluin. Situ mana lebih awal membantu dia. Maka kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang namanya kebaikan jangan pernah ditunda. Karena saat ini kita kesempatan niat berbuat baik, apakah ada jaminan 1 jam kemudian kita bisa melakukan itu?
Selagi saya bisa, selagi saya mampu, saya berikan. Dan itulah yang namanya kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada kesempatan, lakukan. Itulah sahabat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Abu Bakar. Sahabat Umar pun demikian, sahabat Utsman demikian. Sahabat Umar jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama juga beliau kadang-kala berkunjung ke suatu kampung yang mana mensurvei di sana kalau ada orang yang memang membutuhkan. Umar pun membantu ke sana hadirin. Suatu ketika jemaah yang dimuliakan Allah, Umar sudah meninggal ceritanya. Ada anaknya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar juga kaya hadirin. Maka singkat cerita jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang kampung dari sana jauh. Dia cari pekerjaan hadirin. Turunlah ke pasar. Maka dijumpainya oleh Abdullah bin Umar. Ini orang kayaknya butuh pekerjaan. Butuh pegawaian ini. Dia tanya jemaah rahimakumullah, kenalan ta'aruf. Dari mana Pak? Saya dari kampung sebelah yang jauh di sana, di perbukitan itu. Kalau boleh tahu, Bapak kenalkah yang namanya si Fulan? Itu orang tua saya. Kata orang sono kampung tadi. Abdullah bin Umar ingat jemaah rahimakumullah, ayahnya biasa hubungan tadi silaturahim dengan orang pedesaan. Dan ternyata ya Umar ini sering cerita kepada anaknya pentingnya berbagi dengan orang lain. Maka itulah warisan yang baik buat anak-anak kita, ketika orang tuanya bisa mewariskan kebaikan, mencontohkan kebaikan. Makanya hadirin jamaah rahimahullah, mohon maaf, kalau kita anaknya pengen dermawan, suka berbagi, dari kecil Pak biasain. Ada tukang ngamen nih ya, ada mungkin musafir pengamis nih. Nah, nih kasih ini anak 5.000. Begitu. Anaknya yang suruh ngasihin. Sambil kita mantau, melatih anak kita supaya biasa berbagi. Jangan malah sebaliknya hadirin. Ya, ada ondel-ondel gitu kan. Masuk. Masuk. Jadi biar rumah kita disangka nggak ada. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lah anak kan nurut Pak, pada nggak ada gitu, masya Allah, masuk semuanya. Kasihan Pak, tukang ondel-ondel orang tadinya ada depan rumah, kok pada masuk ujuk-ujuk gitu kan. Allahu Akbar. Apa sih ruginya, apa sih beratnya timbang nilai 2.000 rupiah Pak? Memberi kepada seseorang yang bagi mereka berharga dan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita ini kan sama juga kita nitip buat kita sebenarnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, latihlah anak kita tadi dengan suka berbagi tadi. Ini saya punya sahabat yang rahimakumullah. Ini sahabat saya ini, dia anaknya sering datang ke warung Pak. Ini kebetulan orang mampu. Nah kalau dia datang nih, emang udah dilihat anaknya orang mampu Pak. Ini teman-temannya nih Pak, 10 orang datang nih Pak. Kayak minta ditraktir gitu. Traktir dong, saya pengen beli ciki nih, beli ini. Diajarin sama bapaknya, kamu bawa sama ke warung 20.000, kasih teman-temannya yang mau. Dia cerita kepada saya, alhamdulillah Ustaz, rezeki saya nggak ditutup sama Allah. Semakin dia berbagi anak saya kepada teman-temannya, rezeki saya lancar. Kebetulan punya usaha kecil-kecilan Pak. Kalau Allah berkehendak jalan rezeki kan sumbernya banyak Pak. Dari manapun itu kalau memang rezeki kita pasti bakal sampai walaupun dialangin dengan apapun. Dan Allah Maha tahu siapa yang sering berbagi pasti akan dibagi sama Allah. Alhamdulillah Ustaz, jadi anak saya ketagihan. Kalau pagi-pagi Pak 20 dong Pak, ini siap nih buat merakit teman-teman Pak. Bocah kecil tuh Pak. Alhamdulillah jadi terbiasa anak saya. Cuma yang jadi sedih kalau nggak punya duit hadirin kan. Iya, nggak punya duit gimana? Ya udah ya kita terus terang aja. Kalau nggak punya duit ya mohon maaf, bapak lagi kosong gitu kan. Nggak apa-apa. Nanti bilang sama teman-teman yang lain, insya Allah besok ya doain kalau saya punya rezeki nanti bakal dibagi lagi. Itu kebiasaan seperti itu jamaah rahimakumullah yang luar biasa. Akhirnya Abdullah bin Umar ketika tahu bahwa dia adalah betul saya anaknya si Fulan, itu sahabat ayah saya, kata Abdullah bin Umar.
Ingat pesan Rasulullah, kalau kita pengen disebut anak bakti sama orang tua, senengin orang yang pernah orang tua nyenengin dia. Itu Pak, Masya Allah, Abdullah bin Umar bawa onta, bagus banget ontanya Pak. Itu dikasihin tuh sama orang yang baru kenal tadi. Karena ingat, ini ayahnya sahabatnya Umar. Ada nggak Pak cerita begitu di zaman sekarang ini? Ada nggak? Nggak ada Pak. Iya, mikir. Dia udah nerangin panjang lebar. Saya kan dari Pak temannya. Adalah. Ya Allah. Kenapa kurangnya ilmu, kurangnya iman, kurangnya amal saleh, pentingnya amal kebaikan. Kalau kita paham jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya ladang kebaikan amal saleh kita di mata Allah. Apapun yang kita lihat jadi amal saleh. Kata Nabi sampaikan, kalau kita lewat ada orang tua yang dia pengen nyebrang, kesulitan Pak, seberangin. Itu nilai pahala di mata Allah. Kalau kita ngelihat yang rahimakumullah lagi di kereta api atau di bis gitu kan, kita duduk nyaman. Baru dateng itu aki-aki hadirin, udah pegangan udah sempoyo. Iya, tapi aki-aki al-hikmah insya Allah pada kuat. Ini mah ceritanya aki-aki sebelah sono hadirin. Udah pegangan yang lihat lah, kita yang masih muda pura-pura tidur. Rasain kok. Ini di mana keimanan kita, di mana ini? Mohon maaf gitu kan. Masya Allah, rasa kita nih. Pengalaman. Benar banget. Allahu Akbar. Ini jadi ladang amal saleh buat kita Pak. Allahu Akbar. Jadi amal saleh. Ada orang bawa berat, dia mau rahimahullah, berat nih tentengannya. Kata Rasulullah, ringankan itu beban bawaan saudara kita. Itu semua dinilai di mata Allah adalah kebaikan. Berkata yang baik untuk sahabat adalah kebaikan. Mendoakan yang baik buat sahabat itu pun adalah kebaikan. Dan semua kalau kita niatkan untuk kebaikan, dinilai oleh Allah adalah pahala yang besar dari Allah. Dari sini ada yang perlu ditanyakan Pak, dipersilakan Pak Masya. Baik. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari orang yang terdekat dengan kita, terutama istri kita Pak. Mohon maaf, kita nih bakal nggak ada yang tahu siapa yang ninggalin kita duluan, nggak tahu. Bisa jadi gitu kan, kita dulu, atau mungkin bisa jadi istri kita. Nah, karena waktu udah Isa hadir, jadi cerita suami istri nanti kita lanjutkan. Iya, untuk pertemuan bulan yang akan datang. Ini sebenarnya ceritanya cerita suami istri, bagaimana kiat supaya harmonis bisa ketemu dalam surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Allahu bissawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.